Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Barusan saja kalian menyimak video pembelajaran daring untuk materi PKN pada tema 8 subtema 1. Kali ini kita akan melanjutkan materi daring kita dengan membahas materi bahasa Indonesia pada tema dan subtema yang sama, yaitu tentang mengidentifikasi cerita fiksi. Anak-anakku, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi mempunyai definisi atau pengertian, yaitu cerita rekaan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan si pengarang. Cerita fiksi sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat khayalan atau imajiner. Yang kedua, sebuah cerita fiksi minimal terdiri atas 1000 kata. Yang ketiga, banyak menggunakan bahasa konotatif atau bahasa lambang, bahasa kias, atau bahasa tidak sebenarnya. Di dalam sebuah cerita fiksi, kita akan mendapati unsur-unsur intrinsik yang terdiri atas yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga perwatakan, yang keempat alur atau plot, yang kelima setting atau latar, dan yang terakhir yaitu amanat atau pesan moral. Unsur-unsur intrinsik pada cerita fiksi ini sebenarnya sudah pernah Pak Aris terangkan di video pembelajaran bahasa Indonesia pada tema sebelumnya. Oleh karena itu, di video ini Pak Aris tidak akan mengulas kembali definisinya satu persatu. Kita akan lebih banyak mengeksplor cerita-cerita atau bacaan-bacaan cerita fiksi yang ada di LKS kalian untuk berlatih menemukan apa saja temanya, kemudian tokoh serta perwatakannya, jenis alur atau plot apa yang digunakan dalam cerita tersebut, kemudian di mana latar atau setting tempat cerita itu terjadi, kapan terjadinya, dan yang paling pokok kalian juga harus berlatih untuk menentukan amanat atau pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, di LKS kalian ada beberapa bacaan, tepatnya ada 3 cerita fiksi yang bisa kalian telaah untuk berlatih menentukan unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama adalah cerita dengan judul Legenda Rawapening yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, cerita tentang burung gagak dan serigala. Dan yang ketiga, asal mula batu menangis yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dari judulnya kita bisa menyimpulkan bahwa untuk cerita asal mula Rawapening termasuk jenis cerita fiksi legenda, karena menerangkan atau menceritakan tentang asal-usul suatu tempat di Jawa Tengah yang dikenal dengan nama Rawapening. Sedangkan untuk cerita burung gagak dan serigala yang berasal dari Yogyakarta, ini merupakan contoh cerita fiksi jenis fabel. Dan yang terakhir, asal mula batu menangis, ini merupakan jenis contoh cerita fiksi mite. Apa yang dimaksud dengan fabel, apa yang dimaksud dengan mite, apa yang dimaksud dengan legenda, akan kita bahas satu persatu. Anak-anakku semuanya, memang untuk jenis-jenis cerita fiksi itu tepatnya ada 7 macam. Yang pertama, yaitu tentang cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang menyajikan hal-hal lucu yang bisa mengundang senyum dan tawa si pembaca.
Contoh ada di dalam LKS kalian, tepatnya di halaman 63, yaitu cerita Sikabayan dari Sunda. Yang kedua adalah mite atau mitos. Cerita jenis ini berhubungan dengan kepercayaan dari masyarakat setempat. Di Indonesia ada banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang sampai sekarang masih dianut oleh penduduk asli Indonesia, seperti misalnya tentang cerita Ratu Pantai Selatan, kemudian Dewi Sri sebagai tokoh yang pertama kali menumbuhkan padi. Itu merupakan contoh mite yang masih begitu kental dalam kepercayaan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang bisa berperilaku bahkan berdialog seperti manusia. Yang paling terkenal dari cerita fabel ini adalah kisah si kancil dan buaya. Kalian pernah membacanya kan? Nah, untuk jenis cerita fiksi yang keempat adalah legenda. Legenda merupakan cerita fiksi yang mengisahkan tentang asal mula kejadian suatu tempat. Di Indonesia ada banyak sekali tempat-tempat yang dihubungkan dengan cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ambil contoh yang dekat dengan kita, asal mula Gunung Bromo, kemudian asal mula atau legenda Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh legenda yang ada di Indonesia. Berikutnya yang kelima adalah sage. Sage merupakan cerita yang banyak mengandung unsur sejarah, nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh-tokoh yang dihormati di masa lalu. Kita sebagai warga Kota Bangil pasti tidak asing dengan nama Pak Sakera kan, yang patungnya bisa kalian temukan di Kelurahan Kolorsari, tepatnya di daerah Bekacak, selatan Kota Bangil. Nah, tokoh ini merupakan tokoh pahlawan lokal yang berasal dari Kota Bangil. Nah, cerita tentang Pak Sakera itu juga merupakan jenis cerita sage. Yang kelima yaitu cerpen. Cerpen adalah singkatan atau akronim dari cerita pendek. Sesuai dengan namanya, cerita ini dikemas dengan bentuk kalimat atau isi cerita yang tidak terlalu panjang, namun lengkap dari awal hingga akhir. Banyak sekali cerpen yang bisa kita temukan, baik itu di majalah, maupun di koran, bahkan juga di internet. Cobalah kalian mencari contoh-contoh cerpen anak yang bisa kalian temukan lewat akun Google kalian. Yang terakhir yaitu novel. Novel sebenarnya hampir sama dengan cerpen, merupakan cerita fiksi, tapi dikemas sangat panjang. Bahkan novel bisa bersambung dari satu seri ke seri lainnya. Banyak sekali novel-novel yang terkenal dan bahkan kemudian difilmkan oleh para sutradara. Contoh film Laskar Pelangi ya. Film ini mengisahkan tentang kehidupan anak-anak miskin di daerah Bangka Belitung yang tidak mendapatkan hak pendidikan, sama seperti kalian yang bisa sekolah setiap hari ya, kemudian bertemu dengan guru, karena mereka kesehariannya harus membantu orang tuanya bekerja. Inilah contoh-contoh dari cerita fiksi yang ada di dalam materi bahasa Indonesia di tema 8 ini. Demikian apa yang bisa Pak Aris sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugas pada tema 8 subtema 1 ini. Dengan mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, Pak Aris tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.